4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap gerak. Salam olahraga, pemirsa TVRI Sport kembali menjumpai Anda bersama saya Balkis Hijrah. Kali ini kami akan menampilkan seni bela diri tradisional kebanggaan Indonesia yaitu pencak silat. Selain seni, pencak silat juga merupakan olahraga yang dipertandingkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Bagaimana keseruan olahraga pencak silat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Di Indonesia berkembang beragam seni bela diri yang khas di setiap wilayahnya. Salah satu seni bela diri tradisional di Indonesia yang masih populer hingga saat ini yaitu pencak silat. Pencak silat merupakan pengembangan dari keterampilan suku asli Nusantara dalam berburu dan perang. Dahulu, mereka menggunakan alat perang seperti parang, perisai, hingga tombak untuk membela maupun mempertahankan diri di alam liar. 8, 9, 10. Seni bela diri tradisional pencak silat berasal dari Melayu. Banyak ahli berpendapat pencak silat pertama kali ditemukan pada abad ke-7 di Riau, yakni pada zaman pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian, perkembangan bela diri ini semakin pesat pada zaman Kerajaan Majapahit di abad ke-16. 1, 2, 1, 2, 1. Tak heran bila bela diri ini memiliki banyak sebutan dan aliran. Di Jawa Barat atau Sunda misalnya, bela diri ini akrab dikenal dengan sebutan pencak. Sementara di Sumatera Barat akrab dengan sebutan silek Minang. Pencak silat Bandrong di Banten, serta silat beksi dari Betawi atau Jakarta. Sedangkan di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, ada silat Kungkau. Di dalam pencak silat terdapat beragam gerakan pukulan dan tendangan untuk menangkis, menyerang, dan membela diri dipadu dengan unsur keindahan dalam setiap gerakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namun sayangnya pencak silat Palembang sudah jarang diajarkan ke generasi muda. Padahal di tahun 70-an ke bawah, di setiap kampung terdapat beragam pencak silat Palembang yang diajarkan. Siap gerak. Mari ke belakang gerak. Pola langkah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap gerak.
Pemirsa, meski banyak aliran dalam pencaksilat, olahraga pencaksilat dapat dipertandingkan karena tidak ada satupun perguruan dalam pencaksilat yang merasa superior. Hal ini beralasan karena banyak aliran ini bersatu padu dalam naungan IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Dari keberagaman seni bela diri asli Indonesia ini, setiap perguruan pencaksilat atau paguron pencaksilat memiliki ciri khas masing-masing. Keberagaman aliran dan kekasan gerak pencaksilat tak menjadikan satu paguron merasa lebih superior daripada paguron pencaksilat lainnya. Kehadiran Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI diakui atau tidak telah mempersatukan berbagai aliran perguruan pencaksilat yang ada. Dengan kata lain, keberadaan Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI sedikit banyak telah mengerem ego dari setiap perguruan pencaksilat. Tuh, kena satu. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Pencaksilat merupakan pusaka leluhur dan bagian yang tak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia yang di dalamnya memiliki aspek mental spiritual, bela diri, seni, dan olahraga. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap gerak. Pencaksilat memadukan antara pengembangan seni budaya dan juga fisik. Jadi pencaksilat itu adalah perpaduan yang sangat luar biasa yang harus kita kembangkan sebagai generasi bangsa Indonesia. Dengan masuknya pencaksilat sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler, apa pendapat Anda sebagai pelatih? Sangat bagus dan sangat menarik karena bisa mengembangkan karakter dari siswa itu sendiri. Jadi melatih kepribadian, kedisiplinan, cinta dengan tanah air dan budaya bangsanya. Diharapkan sekolah-sekolah lain harus ada pencaksilat. Jangan cuma sekedar harus, memang kalau bisa itu difasilitasi dengan adanya pencaksilat sebagai bela diri asli Indonesia yang harus kita kembangkan. Apalagi pencaksilat nanti akan kita road show Olimpiade. Jadi bagaimana caranya kita dari kalangan usia dini, pra-remaja, SD, SMP, lanjut ke universitas itu memudayakan pencaksilat untuk menjadi cikal bakal generasi atlet untuk Indonesia ke depannya. Dengan adanya aspek mental spiritual, bela diri, seni, dan olahraga, menjadikan pencaksilat sangat cocok dalam pengembangan karakter seseorang, terutama bagi generasi muda. Pencaksilat sebagai olahraga ditekankan pada pembinaan keterampilan jasmani, terutama pembentukan sikap dan gerak.
Di samping itu, pencaksilat sebagai olahraga juga mengembangkan pembinaan mental atau rohani dengan menanamkan rasa kepercayaan diri sendiri serta sifat-sifat budi luhur. Seiring dengan perkembangannya, pencaksilat tidak hanya sekedar seni ilmu bela diri, tapi juga sebagai olahraga. Jadi wajar saja bila pencaksilat dikategorikan suatu cabang olahraga yang dapat dipertandingkan. Baik itu untuk single event maupun dalam arena olahraga multi-event seperti Pekan Olahraga Nasional dan Asian Games. Pencaksilat sebagai olahraga dibina sesuai dengan asas dan norma olahraga yang konsekuensinya olah fisik dan teknik, serta memupuk jiwa sportivitas. Dari sudut pencaksilat sebagai cabang olahraga, perbedaan aliran tidak menjadikan para pesilat dari berbagai perguruan pencaksilat tidak dapat unjuk kemampuan dalam suatu kejuaraan yang sama. Hal itu tidak terlepas dari pesan IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, sebagai induk organisasi olahraga pencaksilat di Indonesia yang bertujuan mempersatukan, membina persaudaraan serta kesetiakawanan antar perguruan pencaksilat. Untuk seluruh perguruan atau masing-masing aliran di perguruan itu adalah satu. Jadi kita walaupun berbeda perguruan, berbeda baju, berbeda aliran, tetap satu. Karena ini adalah budaya bangsa yang harus kita lestarikan, pencaksilat Indonesia. Alasannya mengapa di pencaksilat itu bermacam-macam aliran, tapi bisa dipertandingkan karena pencaksilat mempunyai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi semboyan kita itu. Jadi walaupun kita berbeda aliran, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Pencaksilat adalah Indonesia. Pencaksilat sebagai olahraga pendidikan ditekankan pada pembinaan keterampilan jasmani, terutama pembentukan sikap dan gerak serta mengembangkan pembinaan mental atau rohani dengan menanamkan rasa kepercayaan diri sendiri serta sifat-sifat budi luhur. Di sini menjadi sosok atau pesilat yang baik memang diidamkan, namun tidak menghalalkan segala cara. Atau dengan kata lain, predikat sang juara direbut dengan menunjang tinggi nilai-nilai sportivitas.
Begitu banyak manfaat positif dari olahraga pencaksilat sehingga membuat cabang olahraga ini digemari dan masuk dalam ekstrakurikuler di sekolah. Salah satunya di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 4 Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Tiap gerakan yang diperagakan para pesilat cilik layaknya seekor harimau yang siap memburu mangsa. Teknik khas aliran silat harimau ialah cakaran yang mengarah ke leher, wajah, dan bagian vital lawan. Bak harimau yang sekejap dapat menghabisi lawan, silat harimau juga mengutamakan kecepatan dalam serangan mematikannya. Ekstrakurikuler pencaksilat di SMP Negeri 4 Pemulutan ini diminati tidak hanya peserta didik laki-laki tetapi juga perempuan. Para pesilat cilik ini kebanyakan sudah menekuni silat dari sekolah dasar, namun ada juga pesilat yang baru terjun di jenjang SMP dan berprestasi. Alasan Putri mengikuti bela diri pencaksilat ini? Ingin melatih fisik, mental, dan ingin berprestasi. Sudah berapa lama Putri ikut latihan pencaksilat? Dari kelas 7. Inginnya gimana? Ambisi atau cita-citanya dalam pencaksilat ini? Menjadi atlet, lebih percaya diri, dan lebih menghafal jurus-jurus yang dipelajari. Sudah berapa lama deh ikut pencaksilat? Dari kelas 7, saya ingin melatih mental dan fisik untuk berprestasi dan juara. Sejauh ini prestasi Rafa sudah sampai mana? Alhamdulillah, udah ikut lomba di Kabupaten Banyuasin dan mendapatkan juara 1. Juara 1. Sudah berapa kali Rafa ikut lomba? Baru pertama kali. Cita-cita Rafa ke depan gimana dengan pencaksilat ini? Inginnya mau jadi tentara. Awal mula ikut pencaksilat melihat dari HP dan ketika terlihat seperti bisa bela diri dan itu juga hobi saya, salah satu hobi saya. Berapa lama kita sudah ikut pencaksilat? 1 tahun. 1 tahun. Apa yang sudah dalam 1 tahun ini berubah dari Stephen? Bisa pencaksilat bisa juga belajar bisa mengontrol emosi dan percaya diri dan disiplin. Cita-cita Stephen dalam pencaksilat ini bagaimana? Berprestasi, lebih maju lagi dan lebih terbaik lagi. Perkembangan anak di usia remaja yang menyukai pertarungan diarahkan secara positif dengan masuk ke eskul pencaksilat. Keseriusan para pesilat ini terbukti dari berbagai prestasi yang telah tertuai. Salah satunya berhasil mendapatkan medali dalam kejuaraan Kabupaten IPSI Banyuasin tahun 2023. Kepala SMP Negeri 4 Widriana Alwisarkiti mengatakan, hadirnya ekstrakurikuler pencaksilat juga menunjang para peserta didik dalam akademik dengan menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab hingga disiplin. Antusias dari para peserta didik menjadikan suatu kebanggaan bagi sekolah, sehingga sekolah akan terus memfasilitasi eskul pencaksilat guna mencetak atlet berprestasi, tidak hanya untuk daerah Pemulutan ataupun Kabupaten Ogan Ilir, tetapi juga dapat membawa nama Sumatera Selatan di kancah nasional dan internasional.
Eskul pendidikan pencaksilat ini di SMP 4 sudah dari awal berdiri, SMP Negeri 4 ini sudah merangkul kegiatan ini sebagai muatan lokal, budaya lokal yang kemudian dikembangkan sebagai eskul, ekstrakurikuler, yang kemudian diikuti oleh siswa dari jenjang SD sehingga masuk ke SMP Negeri 4 dan melanjutkan lagi kami harapkan ke depannya sampai ke SMA atau tingkat SMK. Sangat menunjang sekali dalam bidang akademik bahwa pencaksilat ini menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab dan kedisiplinan kepada anak-anak didik kami di SMP Negeri 4 Pemulutan yang membawa dampak sangat positif bagi kemajuan anak didik kami ke depannya. Kami sangat mendukung sekali kemajuan siswa kami sampai dari tingkat kabupaten, kota, kemudian tingkat provinsi dan tingkat nasional dengan bekerja sama dengan pihak IPSI yang diakomodasir oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir. Prestasi apa saja Bu yang sudah diraih oleh siswa di SMP 4 ini? Yang terbaru ini bahwa SMP Negeri 4 Pemulutan ini siswa kami menjuarai tingkat Kabupaten Banyuasin dalam pencaksilat tingkat SMP yang diselenggarakan oleh Kabupaten Banyuasin. Pemirsa, untuk mencegah kepunahan dari seni bela diri tradisional pencaksilat diperlukan peran serta seluruh masyarakat untuk melestarikannya. Salah satunya dilakukan oleh SMP Negeri 4 Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki regenerasi pesilat harimau. Diharapkan kedepannya akan muncul pesilat tangguh dari sekolah ini. Saya Balkis Hijrah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.